Seorang ibu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ironisnya sang ibu dibunuh saat berada di dalam masjid dan sedang baca Al-Quran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, AKP Dwi Rio. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Mas. Pak Dwi, bisa dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa ini terjadi Pak? Katanya korban sedang membaca Al-Quran, betul begitu? Benar Mas. Jadi awalnya yang membuat tersangka ini marah dengan kedua orang tuanya karena orang tua laki-laki dari Muhammad Muhsin ini membakar kitab kepercayaan dari pelaku Muhammad Muhsin ini Mas. Itu ada dia mempunyai kitab ajaran agama dia yang dipercayai dia itu dibakar oleh orang tua laki-lakinya. Sehingga membuat trigger dia menjadi marah gitu, dan ketika malam hari itu dia mempersiapkan parang. Waktu dia keluar dari rumah, parang itu sudah diikat satu dengan tangannya, diikat dengan kain agar parang itu ketika melakukan penusukan tidak lepas dari tangannya. Jadi ketika dia keluar dari rumah, dia melihat ibunya yang sedang tadarusan di dalam masjid, yang pada saat interogasi kan kenapa dia menusuk ibunya, karena dianggap orang tadarusan itu sesat menurut dia, sehingga dia lakukan penusukan. Ketika ada mendengar teriakan minta tolong dari istrinya, bapaknya si pelaku ini datang ke masjid dan ingin menyelamatkan ibunya, sehingga dilakukan pembacokan yang ada di leher di sebelah kanan. Karena parang itu tidak tajam, begitu, sehingga hanya menimbulkan goresan dari leher bapak. Baik Pak Dwi, tadi Anda katakan bahwa parang itu sudah disiapkan, kemudian diikatkan dengan tangan pelaku. Artinya pelaku memang sudah merencanakan perbuatan ini Pak? Iya Mas, karena pelaku ditriggerkan awali dengan orang tuanya membakar kitab suci, kitab yang dipercayai oleh si pelaku itu. Oke. Apakah pelaku juga terindikasi mengikuti aliran-aliran tertentu, Pak? Indikasinya seperti itu, Mas. Karena pelaku, kami tanya di sekeliling hasil penyelidikan kami, bahwa pelaku ini tidak pernah keluar, Mas. Emang diasingkan dari dunia luar, karena takut mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di warga sekitar. Oke, tidak pernah keluar dalam artian apakah memang keluarga sengaja melarang pelaku tetap di dalam rumah atau pelaku sendiri yang memang menghendaki tidak ingin keluar rumah dan bersosialisasi? Karena pelaku ini mempunyai tingkah yang kurang wajar, Mas. Sering menyendiri. Kalau kata orang sekitar, dia ini kebanyakan ilmu, entah ilmunya ilmu hitam atau mendalami agama yang salah. Itu masih dalam proses penyidikan kami, Mas. Oke, artinya memang yang bersangkutan ini atau pelaku memang dikenal kesehariannya suka menyendiri, Pak ya. Kalau untuk kitab yang tadi dikatakan dibakar oleh orang tuanya ini, informasinya didapatkan dari mana, Pak? Kalau untuk itunya kami belum dalami lagi, Mas, karena orang tuanya kan masih depresi juga, Mas, karena kejadian anaknya meninggal, istrinya meninggal, Mas. Jadi kami hanya mendapat keterangan dari keterangan tersangka bahwa dia marah sama orang tuanya karena dia punya kitab dibakar oleh orang tua lelakinya, Mas. Oke, kalau keseharian antara pelaku dan korban, yang informasi sementaranya seperti apa? Apakah memang sering terjadi cekcok antara keduanya, seperti apa, Pak? Dari warga sekitar tidak mengetahui, Mas, karena kalau dari segi kehidupan sehari-hari mereka baik-baik saja terlihatnya, Mas. Gitu. Karena rumah mereka ini kan sebelah dengan masjid, Mas. Gitu. Jadi kalau untuk kayak keributan jarang terjadi, Mas, di rumah itu. Oke, artinya tetangga dan saksi juga tidak pernah melihat bahwa pelaku mungkin barangkali sering melakukan ritual khusus dan lain sebagainya, Pak ya? Tidak sering melihatnya. Karena pelaku pun jarang berinteraksi sama dunia luar. Oke, kalau dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku, Pak, tanda-tanda kepribadiannya seperti apa, Pak? Apakah ada mungkin indikasi
gangguan psikologis atau seperti apa, Pak? Ada gangguan psikologis, Mas, karena yang waktu diperiksa di BAP oleh anggota Polsek sesuai keterangan Kapolsek, bahwa dia ketika kita tanya alasan kenapa membunuh orang tuanya, dia bisa jawab, Mas. Tapi ketika sudah kita kembangkan ke pertanyaan lain, pertanyaannya jawabannya sudah ngawur kemana-mana. Gitu. Makanya ketika dalam itu, untuk menunggu sampai besok ingin kita bawa rujukan ke rumah sakit jiwa, kita kan harus dapat rekomendasi dari rumah sakit daerah tempat dulu, Mas. Rujukannya, sehingga baru makanya kita amankan di dalam sel dan kita borgol, itulah letak dia mengamuk, Mas. Oke, sempat mengamuk, Pak, ya? Dia sempat mengamuk, makanya itu yang mengakibatkan dia meninggal di sini itu karena mengamuk di dalam sel itu, Pak. Oh, oke. Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, dari rumahnya, ini apa saja barang bukti yang ikut disita, Pak? Apakah mungkin selain senjata yang bersangkutan juga ada buku-buku yang tadi terindikasi aliran-aliran tertentu, Pak? Enggak, Mas, karena buku yang diajari dia itu yang menurut orang tuanya sesat itu sudah dibakar sama orang tuanya, Mas. Yang kita cita parang atau golok yang dia pakai untuk menusuk ibunya, kain putih yang dibalutkan pada saat dia menusuk ibunya agar senjata di tangannya tidak lepas, dan pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Oke, terakhir Pak Dwi, setelah ini mungkin proses hukum terhadap pelaku akan berjalan seperti apa, Pak? Apakah asesmen psikologis juga akan dilakukan? Ya, sayang sekali sambungan telepon kita terputus dengan AKP Dwi Rio. Terima kasih Pak Dwi Rio, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.